Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan kembali membahas ceramah dari Om Bahar Smith kaum muslimin. Dan ini ceramahnya lucu kaum muslimin. Lucu sekaligus ngeselin lah kaum muslimin. Ya lucu karena memang cerita-cerita dari Om Bahar itu, ya kalau cerita tentang wali itu memang membagongkan, ya. Tapi ngeselinnya ya karena yang diceritakan itu sudah over lah kaum muslimin ya. Kalau cerita tentang karomah para habaib yang katanya wali, itu seolah-olah sudah melebihi keutamaan Nabi Muhammad SAW, bahkan melebihi mukjizat para nabi kaum muslimin. Para nabi itu kan belum ada yang bertemu dengan Allah secara langsung kaum muslimin. Belum pernah. Ya, bahkan Nabi Musa alaihissalam yang beliau langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu keinginan beliau nggak keturutan. Ya. Coba baca surat Al-A'raf ayat 143. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan seterusnya, ya. Kalau dibaca tulisan Arabnya panjang, ya. Tapi saya bacanya nggak dari kiri ke kanan ya, seperti Om Bahar Smith. Ya. Di sini jelas kaum muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Musa yang menyampaikan keinginan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa mengatakan, "Wahai Robku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala lang tarani, walakin unzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, ya. Akan tetapi lihatlah ke bukit tersebut. Apabila bukit tersebut tetap di tempatnya seperti sekarang yang engkau lihat, ya, maka engkau akan dapat melihatku. Ya. Akan tetapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan diri ke gunung tersebut, ya, maka gunung tersebut hancur, ya. Dan Nabi Musa pun pingsan. Itu nabi, ya. Seorang nabi yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tidak keturutan. Ya, tapi kalau cerita Om Bahar, ada seorang habib, ya, seorang wali punya karomah, sehari Mi'raj bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Itu kan melebihi nabi. Ya, bahkan melebihi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW seumur hidup beliau itu Mi'raj cuma sekali. Dan itu pun dalam rangka menerima wahyu untuk sholat. Ya, perintah untuk sholat. Sementara Kabib Ba'alawi itu Mi'raj 70 kali. Acara apa dia Mi'raj 70 kali ketemu sama Allah? Ya, urgensinya apa dia Mi'raj 70 kali dalam sehari? Sedangkan Nabi Muhammad SAW seumur hidup beliau cuma 1 kali. Dan itu pun banyak yang meragukan. Ini Kabib Ba'alawi yang gak jelas asal-usulnya, yang gak jelas keilmuannya, tiba-tiba mengaku Mi'raj dalam 1 hari 70 kali. Ya. Ini ya Allah, orang kalau waras dengar cerita seperti itu, ya geli kaum muslimin ya. Bukan kagum, bukan heran, bukan takjub, tapi geli, ya, kelihatan dustanya. Dan ini ada lagi kaum muslimin, video kedustaan dari Bahar Smith, ya, kedustaan yang dibungkus dengan dalih karomah para wali, ya. Dan ini sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Abahnya Al-Habib Qadir Segaf. Itu beliau pernah sholat subuh. Ketika sholat subuh, ketika rakaat kedua tasyahud akhir, itu tiba-tiba beliau fana. Jadi lagi tasyahud akhir gitu,
Tiba-tiba fana, diam, lupa segala-galanya. Saking nikmat berhadapan dengan Allah. Fananya bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, 3 jam, bukan. 40 hari dalam keadaan begini. Ketika udah selesai 40 hari baru sadar, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau bilang sama anaknya, ya Abdul Qadir, ini kok udah masuk waktu duha ya? Jadi beliau nyangka kelewatannya itu hanya beberapa jam. Kata anaknya Abdul Qadir, abah kelewatan, abah fana bukan hanya beberapa jam, tapi udah 40 hari. Astagfirullah. Akhirnya apa? Beliau mengkodok sholat selama 40 hari. Ini cerita ndobos, cerita ngedabrus, ya, cerita yang membagongkan kaum muslimin. Cerita-cerita yang seperti ini kan tujuannya untuk mengangkat nama para habaib, untuk mengangkat klan Ba'alawi. Bahwasanya para habaib, ya, para Ba'alawi itu pendahulunya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mereka itu luar biasa kesolehannya. Ya mungkin saja sebenarnya kaum muslimin, para habaib Ba'alawi itu pendahulunya itu banyak orang-orang yang soleh. Tapi gara-gara orang seperti Bahar Smith dan juga komplotannya yang kemudian membuat cerita-cerita halu, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat yang dibungkus dengan nama karomah para wali yang dinisbatkan kepada para pendahulunya, itulah yang kemudian membuat nama para pendahulunya jadi buruk. Ya, ini akibat ya kabib-kabib yang ada sekarang ini yang ngarang-ngarang cerita tentang karomah itu kaum muslimin. Ya, salah satunya yang diceritakan sama Bahar Smith ini kaum muslimin. Ini kan cerita lebay namanya kaum muslimin. Cerita yang over. Ya, over itu namanya. Seolah-olah Habib yang diceritakan oleh Om Bahar ini, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Sehingga ketika dia sholat bisa fana selama 40 hari. Sholat subuh kaum muslimin. Sholat subuh, ya, pas tasyahud akhir fana. Dan dibiarkan sama anaknya 40 hari. Ini kan namanya koplak kaum muslimin, ya. Tahu bapaknya nggak sadar, dibiarkan sampai 40 hari. Ya Allah. Kelihatan kalau ini cerita-cerita ngedabrus, cerita-cerita ngarang kaum muslimin. Dan jelas kaum muslimin, tujuan dari cerita Om Bahar ini adalah untuk memframing bahwa Habib tersebut yang diceritakan tersebut itu adalah orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sholat itu bisa merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa, menikmati sholat sampai fana, nggak sadarkan diri. Itu kan sudah melebihi Nabi Muhammad SAW kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ketika sholat itu paling merasakan kenikmatan, ya, paling merasakan nikmatnya sholat. Ya, kita pernah kaum muslimin mendengarkan kisah dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Muhammad SAW itu sholat malam sampai kakinya bengkak kaum muslimin. Saking lamanya Nabi Muhammad SAW sholat, saking menikmati sholat, akan tetapi kita nggak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW fana. Begitu juga para sahabat yang ketika sholat di belakang Rasulullah SAW, ya, sholat malam di belakang Nabi Muhammad SAW, yang membaca surat yang panjang saking nikmatnya mereka sholat malam, tapi nggak ada para sahabat yang kemudian fana. Nggak ada kaum muslimin. Ya, sholat itu, ya, adalah ibadah dalam rangka kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini menjadi tenang. Kita sadar akan hakikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Ya, supaya kita sadar. Bukannya sholat kok malah nggak sadar. Itu sholat apa? Ya, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling merasakan kenikmatan sholat. Tapi nggak pernah mereka ketika sholat kemudian fana, nggak sadarkan diri. Apalagi sampai 40 hari. Sehari saja nggak ada. Ya, ini 40 hari. Ya, coba, ya, ada sebuah hadis yang mengisahkan
tentang panjangnya sholat Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, ya, yang menandakan bahwasanya mereka itu begitu menikmati ibadah sholat mereka. Ya. Ini hadisnya panjang kaum muslimin. Kalau dibaca Arabnya lama, ya. Dan ini bukan dalam rangka ngeles seperti Om Bahar bin Smith, ya. Dan saya baca tulisan Arab pun nggak pernah baca dari kiri ke kanan, ya. Kita langsung baca terjemahnya saja kaum muslimin, ya. Dari Huzaifah ibnu Yaman, ya, beliau menceritakan pada suatu malam beliau sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu membaca surat Al-Baqarah setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian di dalam hati beliau mengatakan, mungkin beliau SAW ini akan ruku setelah lewat 100 ayat. Akan tetapi ternyata setelah lewat 100 ayat, beliau melanjutkan surat Al-Baqarah tersebut. Kemudian sahabat Huzaifah ibnu Yaman ini mengatakan lagi dalam hatinya, ya, mungkin beliau ini akan ruku, ya, setelah membaca 200 ayat. Tapi setelah 200 ayat, ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih melanjutkan surat Al-Baqarah sampai selesai kaum muslimin. Sampai selesai. Dan selesai pun beliau tidak langsung ruku. Beliau lanjutkan membaca surat Ali Imran. Sampai kemudian sahabat Huzaifah ibnu Yaman ini, ya, dia berpikir mungkin selesai surat Ali Imran ini Rasulullah SAW akan ruku. Ternyata beliau setelah mengkhatamkan surat Ali Imran tidak juga ruku. Akan tetapi beliau SAW melanjutkan membaca surat Al-Maidah, ya, sampai khatam. Barulah kemudian ruku. Itu sholat yang panjang. Ya, bayangkan surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat Al-Maidah. Dan kita tahu itu surat yang panjang-panjang kaum muslimin, ya. Sehingga mustahil orang yang tidak menikmati sholatnya kemudian mampu mengkhatamkan 3 surat yang panjang-panjang tersebut. Tapi meskipun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, sholat dengan begitu menikmati sholat mereka, ternyata nggak ada mereka yang fana. Nggak ada satupun kisah sahabat yang ketika sholat fana, kehilangan akal. Nggak ada juga kisah para sahabat yang mereka ini, ya, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadi gila, jadi wali majdub. Nggak ada. Jadi para habaib itu kalau cerita tentang karomah itu dusta sudah kaum muslimin, ya, bohong, mustahil, ya, karomah seorang wali itu bisa melebihi mukjizat para nabi, ya. Coba kalau kita menyimak cerita dari Bahar Smith, ya, ada wali yang sehari mi'raj 70 kali bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, sholat kemudian bisa fana selama 40 hari. Itu kan sudah melebihi para nabi. Ini belum lagi kisah-kisah wali yang lain yang diceritakan para habib. Itu banyak sekali dustanya kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan seperti akidahnya para habaib yang ada sekarang ini kaum muslimin, ya. Dan mudah-mudahan mereka diberikan taufik dan hidayah agar mereka bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.